semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa tarian pedang kematian. Kita masuk di part 56. Di awal video ini, saat setelah ledakan besar terjadi karena benturan dua kekuatan besar, Sohan dan Bailey Mugyol pun sama-sama terpental mundur ke belakang. Meski begitu, mereka berdua langsung bergerak dengan sangat cepat, di mana keduanya saling bertukar tinjunya dengan begitu intens, hingga membuat para pemimpin faksi bawahan Sohan bertanya-tanya, sudah berapa banyak gerakan yang Sohan lakukan dalam adu tinju melawan sang Peace King. Kemudian, tanpa mendudukan pergerakannya sama sekali, Bailey Mugyol bertanya, "Kau berani menguji tinjumu melawanku, hah?" Sohan yang mengimbanginya pun membalas, "Memangnya aku perlu izin untuk itu juga ya?" Tentu saja, sikap arogannya membuat Bailey Mugyol semakin ingin menutup mulutnya, hingga akhirnya ia menggunakan teknik pamungkasnya yang bernama Thunder and Lightning Divine Palm. Seketika itu juga, ki yang dipancarkannya berubah seperti kelihatan petir keemasan, bahkan membuat Sohan melompat menjauh untuk menjaga jarak dengannya. Meskipun begitu, melihat perubahan ki di sekitarnya, Sohan bisa langsung menyadari jika Bailey Mugyol sedang menggunakan seni bela diri pribadinya yang hanya ia dengar dari rumor. Namun di saat Sohan memperhatikan perubahan itu, Bailey Mugyol dengan cepat telah berada tepat di depannya, yang membuat Sohan refleks menyilangkan tangannya untuk menahan pukulannya. Tentu saja, pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya membuat Sohan terpental mundur seketika. Ditambah lagi, Bailey Mugyol yang begitu bernafsu langsung mengejarnya dan kembali menyerangkan tinjunya, yang membuat Sohan harus menggunakan pedang kembarnya agar bisa menahan tindakan dari tinjunya. Hal itu pun membuat Bailey Mugyol tersenyum mengatakan, "Kau berniat untuk mengeluarkan sekarang ya?" Mendengar hal itu, Sohan yang merasa tertantang pun langsung melesat maju. Namun, meski Sohan menggunakan pedang kembarnya berkali-kali, Bailey Mugyol dengan mudahnya menepis semua serangannya, di mana begitu percaya diri, senjata seperti itu tidak akan mempan melawan Gloves of Thunder Ghost miliknya. Meskipun begitu, Bailey Mugyol dibuat terkejut ketika Sohan mengayunkan pedang kembarnya yang telah menyatu dengan satu tangannya, lalu mengkombonya dengan teknik telapak tangannya yang lain, hingga ia harus menggunakan kedua tangannya untuk mendorong Sohan menjauh. Pada saat itu, Bailey Mugyol yang merasa kagum dengan kecerdikannya mengatakan, "Kau punya sisi yang mengesankan sebagai bajingan muda. Aku mengerti sekarang kenapa Jaya Galpyo bisa mati." Sayangnya, Sohan sendiri tak memedulikan pujiannya karena ia tengah memikirkan cara untuk menembus pertahanannya yang bisa bertahan melawan pedang kembarnya hanya dengan sarung tangannya saja. Hingga akhirnya Sohan menyadari jika sarung tangan itu merupakan pusaka klan Bailey. Kemudian, mereka berdua kembali melesat maju, di mana kali ini Sohan lebih mendominasi pertarungannya. Bahkan ia berhasil melukai pinggang Bailey Mugyol. Meskipun begitu, Bailey Mugyol memanfaatkan situasi itu untuk menanggap pedangnya. Tetapi di luar dugaannya, Sohan malah menggunakan teknik telapak tangannya kembali, hingga ledakan kembali terjadi ketika Bailey Mugyol dengan cepat menahan serangan itu. Tentu saja, ledakan itu membuat para pemimpin faksi bawahan Sohan semakin merasa tegang, karena mereka semua tak bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan saat kemudian, setelah debu ledakannya menghilang, Bailey Mugyol nampak begitu serius menatap Sohan, di mana ia mengakui jika pergerakan Sohan sungguh luar biasa. Namun karena Sohan tak mampu menandinginya dengan tinjunya, pertarungannya akan berakhir setelah ia merebut pedangnya. Dengan begitu, Bailey Mugyol pun melepaskan beberapa piski sekaligus untuk mengalihkan perhatian Sohan. Dan ketika Sohan menghalau semua piski tersebut, Bailey Mugyol muncul tiba-tiba dan langsung menangkap pedangnya. Tentu saja, hal itu membuat Sohan terkejut. Namun, ketika Bailey Mugyol merasa jika kemenangannya berada di tangannya, Sohan dengan cepat berkelit dari tinjunya sembari memisahkan pedang kembarnya, lalu menebaskannya seketika itu juga. Meskipun rencananya dipatahkan dengan mudah oleh Sohan, tanpa memedulikan luka di dadanya, Bailey Mugyol langsung menyerangnya dengan piski bertubi-tubi. Sayangnya, semua piskinya tak mampu mengenai Sohan. Ditambah lagi di saat Sohan berada tepat di depan matanya, tubuhnya mulai merasakan efek dari racunnya yang membuat Sohan dengan mudah meneratkan serangannya di tubuhnya. Tentu saja, hal itu membuat Bailey Mugyol semakin jengkel hingga menyerang Sohan secara membabi buta. Namun, berbanding terbalik dengan Sohan yang semakin mudah menghindari semua serangannya, Bailey Mugyol sendiri semakin melemah, di mana ia menyadari
Jika racunnya yang menyebar dengan cepat, pastilah racun milik sang Poison Demon. Oleh karena itu, dirinya tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan begitu, Bailey Mugyual pun berniat untuk mengakhiri pertarungannya dengan mengeluarkan seluruh sisa kekuatannya. Tentu saja, Sohan bisa menjadi niatannya dengan melihat ki yang dikeluarkannya. Meski begitu, Sohan mengakui jika Bailey Mugyual adalah seorang seniman bela diri sejati. Bahkan meski racun masternya sudah menyebar, Bailey Mugyual masih mencoba untuk melancarkan serangan terakhir daripada memeriksa tubuhnya. Kemudian, ketika Bailey Mugyual melesat ke arahnya, Sohan pun menancapkan pedangnya di tanah, lalu bersiap dengan tinjunya sendiri. Dan duar, sebuah ledakan yang lebih besar dari sebelumnya pun terjadi, di mana empasannya saja bisa mencapai beberapa mil jauhnya. Hingga para pemimpin faksi yang kembali terkapar untuk yang kesekian kalinya berkebingungan. Bagaimana mungkin ledakan sebesar itu terjadi hanya dari tinju yang beradu? Di saat yang sama, di tengah kepulan debu yang masih berterbangan, Sohan yang memenangkan pertarungannya tersenyum berpikir, "Luar biasa, Peace King. Kau mampu menunjukkan kekuatan sebesar itu, meski sudah ditebas dengan senjataku dan diracun dengan racun masterku." Tak jauh dari dirinya yang berdiri, Bailey Mugyual tampak terduduk sekarat dengan sekujur tubuhnya yang berlumuran darah. Pada saat itu, sebuah pertanyaan terbesit di pikirannya, apa dirinya yang berduduk sang Peace King sudah kalah? Meskipun begitu, pertanyaannya langsung teralihkan ketika Sohan menghampirinya, lalu duduk selangkah di depannya. Ketika itu juga Bailey Mugyual mengatakan, "Jin Sohan, setidaknya kau menghadapiku daripada menghindari di akhir." Sohan membalas, "Ya, karena itu adalah serangan terakhirmu." Mendengar jawabannya, Bailey Mugyual pun tersenyum menimpali. "Benar, berkatmu, aku bertarung tanpa adanya penyesalan yang tersisa." Melihat tingkahnya yang seperti itu, Sohan pun mengangguk mengatakan, "Ya, aku juga begitu. Tapi, aku punya pertanyaan. Siapa pengkhianat di pihak kami?" Bailey Mugyual sudah pasrah dengannya membalas, "Tidak ada pengkhianat. Kami hanya kebetulan menerima informasi bahwa akan ada perkumpulan dan penyerangan. Kami memang sejak awal berencana untuk membersihkan seluruh faksion ortodoks Sichuan. Dan kami berniat pergi ke Sangki untuk membalaskan dendam Jae-Galpyo. Apapun yang terjadi, kita sudah ditakdirkan untuk bertaruh." Mendengar hal itu, Sohan bertanya, "Jae-Galpyo? Apa kau dekat dengan Patriark dan Jaegal?" Bailey Mugyual menyangka, mana mungkin, dia adalah orang yang sudah selama sekali aku benci. Tapi, jika seseorang hidup di dunia bela diri, maka ada kalanya orang tersebut akan membuat keputusan yang seperti itu. Meskipun Sohan tak begitu mengerti maksudnya, Sohan tak lagi menanyakannya lebih lanjut. Namun, Sohan dibuat kebingungan ketika Bailey Mugyual menyuruhnya untuk mengambil sarung tangannya. "Hah? Sepertinya ini spesial. Kenapa kau memberikan ini padaku?" Bailey Mugyual menegaskan, "Ini artinya karena kau sudah mengalahkanku. Jangan sampai kau kalah dari orang lain, mengerti? Yakinlah Jin Sohan, baik itu faksi ortodok, faksi demonik maupun faksi ortodoks Jiang dan Selatan." Namun, sebelum Bailey Mugyual menyelesaikan kalimatnya, Sohan yang mengerti maksudnya langsung menyelanya, "Ya, aku tidak akan kalah." Mendengar hal itu, Bailey Mugyual pun tersenyum lalu menghembuskan napas terakhirnya di sana, di hadapan Sohan dan para pemimpin faksi bawahannya. Tentu saja, melihat Sohan yang telah mengalahkan sang Peace King membuat para pemimpin faksi bawahnya terdiam di tempatnya, karena Sohan benar-benar menepati perkataannya. Meski begitu, mereka semua dengan sigap mengikuti Sohan yang mengajak mereka untuk kembali. Kita beralih ke Gunung Gyeobong, di mana terlihat Gusa yang tengah bersiap untuk meninju sebuah batu besar di depannya. Sembari mengatur napasnya, Gusa berpikir, kekuatan meluap-luap dari tubuhku, terutama setiap kali aku melancarkan tinju yang diberi ki yang aku salurkan dari dantianku. Kekuatannya jadi sangat besar, sampai-sampai aku sendiri ikut terkejut berkali-kali. Sekarang, inilah saatnya. Namun, meskipun Gusa tampak serius dengan hal itu, ia malah tak jadi meninju batunya. Ia juga mengeluh dengan rasa lapar yang selalu menghantuinya karena ia selalu memakan rumput. Di saat Gusa mengeluhkan hal itu, tiba-tiba saja ia melihat ada sesuatu yang bergerak cepat melewatinya, yang buatnya berpikir, "Wih, apaan tuh? Hewan gunung? Apa aku akhirnya akan bisa memasukkan lemak ke dalam tubuhku setelah sekian lama? Bagus." Dengan pikiran seperti itu, Gusa pun langsung mengejar apa yang dilihatnya.
Namun rasa girangnya sirna seketika ketika melihat sesuatu yang dikejarnya itu hanyalah seekor kucing. Meskipun begitu, Gusa malah merasa tertantang ketika melihat pergerakan kucingnya yang melompat dari pohon yang satu ke pohon lainnya, yang membuatnya langsung menirunya. Karena ia percaya dirinya bukanlah Gusa yang dulu. Sayangnya di saat ia akan mendarat, Gusa malah tak bisa mengontrol tubuhnya yang membuatnya kebablasan dan langsung terjun ke dalam sebuah lubang. Untungnya, tepat di bawah lubangnya itu bukanlah bebatuan, melainkan sebuah kolam kecil yang penuh dengan air. Hingga Gusa tak mengalami luka apapun dan bisa langsung berenang ke pinggirannya. Namun, belum sempat Gusa mengatur napasnya, ia dikejutkan ketika menyadari ada seseorang di depannya dengan pakaian serba putih yang bertanya padanya, siapakah gerangan yang baru saja jatuh dari atas? Mendengar pertanyaannya, Gusa yang kebingungan pun berpikir, wah, siapa tuh? Dilihat dari penampilannya itu di tempat seperti ini, apa dia seorang ahli tersembunyi atau semacamnya? Tetapi apa yang dikatakannya? Baru? Jadu? Karena bicaranya sudah belepotan begitu. Mungkinkah dia sebenarnya adalah seorang ahli tata tandingi yang sudah memutuskan hubungan dengan dunia atau semacamnya? Dengan pikiran seperti itu, Gusa pun mengatakan namanya, yang membuat seorang di depannya tersenyum mengatakan, begitu ya, ini adalah pertemuan dari tebing yang sudah ditakdirkan. Seketika itu juga Gusa terperanjat, di mana ia merasa jika dirinya mengalami pertemuan legenda dengan seorang ahli yang hanya pernah ia dengar dari para pendongeng. Tentu saja, itu hanyalah delusinya semata, karena sebenarnya seorang di depannya itu adalah Ilsang yang tengah menyamar. Meskipun begitu, Ilsang tetap melanjutkan penyamarannya. Ini juga pasti merupakan takdir. Apakah kau berasal dari dunia bela diri? Sembari bangkit berdiri, Gusa membalas, itu benar. Tetapi, kemana saya harus pergi kalau mau meninggalkan tempat ini? Ilsang pun menengok ke atas menimpali. Itu, kau harus memanjat dari tempat di mana kau jatuh. Mendengar hal itu, Gusa yang mengerti maksudnya pun bertanya, jadi maksud Anda, aku tidak bisa pergi, ya? Ilsang tertawa membalas, hohoho, pasti akan sulit jika menggunakan seni peringan tubuh biasa. Kenapa kau tidak ingin pergi ke dunia luar? Gusa membalas, sesapu, apa Anda kenal dengan seorang pria yang dipanggil pria dari Gunung Geobo? Saya ini sedang belajar seni bela diri dari dirinya. Jika dia tahu kalau aku menghilang, dia akan mengira kalau aku kabur karena kesulitan. Saya khawatir kalau tuan pria dari Gunung Geobong akan sangat kecewa. Mendengar hal itu, Ilsang yang tak menduganya pun berpikir, bajingan yang selalu mencoba untuk kabur setiap kali ada kesempatan, sedang khawatir kalau aku akan kecewa, ha? Meskipun begitu, Ilsang mengatakan, dari apa yang aku tahu, pria dari Gunung Geobong itu seharusnya sedang sibuk berlatih seni bela sendirian. Jadi, jika kau mau, bagaimana tentang pemeraju seni bela diri Pak Tua ini dan pergi meninggalkan tempat ini nanti? Mendengar hal itu, dengan wajah seriusnya Gusa bertanya, sesepuh, saya minta maaf atas pertanyaan saya ini. Tapi, siapa yang akan menang jika Anda bertarung dengan melawan pria dari Gunung Geobong itu? Tentu saja pertanyaan itu membuat Ilsang terperanjat kaget. Ditambah lagi, Gusa terus saja mendesaknya, yang membuat Ilsang merasa kesal dan mengatakan, siapa yang menang dan yang kalah itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah terus melangkah maju. Namun, di saat ia mengatakan itu, Ilsang langsung menyadari jika Gusa tampak meremehkannya. Bahkan langsung mengacuhkannya yang melihat ke atas lubang tempatnya jatuh. Pria pun diakhiri dengan, tentu saja, tingkah Gusa yang seperti itu membuat Ilsang merasa semakin kesal. Ia bahkan mengenjengkeram erat tongkatnya sembari berpikir, bajingan menyedihkan. Aku selalu merasakan ini, tapi melihatnya bertingkah seperti ini dengan wajahnya yang minta ditonjok itu, benar-benar membuatku ingin membunuhnya. Dia lawan yang tangguh dalam hal yang sepenuhnya berbeda dibandingkan dengan Jin Sohan.